Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Nathan merasa tak asing dengan wajah bayi itu. Matanya sipit dan bentuk alisnya seperti miliknya. Yang menonjol adalah hidung bayi itu mancung, persis sekali sama hidungnya. Beberapa saat kemudian, Andira memperhatikan juga wajah bayi itu. Wajahnya sama yang ia lihat di unggahan SW papinya waktu itu. Setelah ia menoleh ke samping dan melihat bayi itu lagi, ia merasa ada kesamaan dengan wajah suaminya. Papi belum jawab pertanyaan Andira. Bayi siapa ini? Lagi suaranya tertahan, ada rasa kecewa dalam diri wanita itu, merasa dipermainkan oleh papinya. Jangan bilang anak ini anak papi sama perempuan itu. Matanya mulai berair, merasa dikhianati oleh papinya sendiri. Memang iya, Dira. Ini anak papi, puas kamu? Dijawab tegas oleh Samir, menggendong tegar, memperlihatkan betapa ia menyayangi bayi itu di hadapan mereka. Jadi selama ini papi. Terserah kamu mau bilang apa, Andira. Jangan usik kehidupan papi. Kalau kamu masih susah diatur. Sentak Samir, mengambil sikap. Papi jahat. Papi udah gak sayang lagi sama Dira. Hiks. Tangisnya pecah, yang membuat Samir ingin memaki adalah sikap Nathan sama sekali tidak menunjukkan seorang lelaki. Membiarkan istrinya menangis sendiri, seolah-olah mereka bukanlah siapa-siapa. Di ruang tamu, Cantika baru saja masuk ke dalam, usai mengambil paket di abang kurir yang motornya mogok di ujung gang. Karena kasihan, ia mengalah dan memilih mendatangi kurir itu, meninggalkan bayinya bersama suami. Pas menginjak ruang tengah, ia mendengar suara ribut-ribut di kamarnya, membuat ia ketakutan dan mempercepat langkah kakinya menuju ke atas. Pas menaiki tangga, Lastri memanggilnya. Mbak Tika, tunggu. Seru perempuan itu tergopoh-gopoh menyusulnya. Cantika menghentikan langkahnya, menunggu perempuan itu sampai. Dik, siapa di dalam? Tanyanya. Lastri menarik napas panjang sebelum menjawabnya. Jangan ke atas mbak, ada Nondira Sam suaminya. Jawab perempuan itu, membuatnya terkejut. Mereka sampai ke sini. Gumamnya. Panik. Iya, mbak. Dijawab Lastri singkat. Mbak Tika mending nyumput dulu lah, takut jadi sasaran Mbak Dira. Antara. Ya kecuali kalau mbaknya udah siap ketemu mereka. Cantika membenarkan apa yang dikatakan Lastri. Belum saatnya ia keluar dan menunjukkan jati dirinya bersama sang suami di hadapan mantan suami dan anak tirinya. Waktu itu sudah mereka persiapkan sebelumnya, bahkan sudah diatur waktunya. Ia tidak mau mengacaukan semua. Cantika memilih pergi dari tempat itu, mencari tempat sembunyi. Sedangkan di kamar masih terdengar keributan yang terjadi antara Samir dan Andira. Katakan sama Dira, Pi, mana perempuan pecundang itu? Kalau memang kalian udah menikah. Suara wanita itu kembali menggema, setelah menunjukkan tangisnya di depan papinya. Mana orangnya? Sambil ngegas ekor matanya mengelilingi tempat itu. Dira pengen lihat wajah perempuan itu. Samir memicingkan matanya. Pergilah dari sini atau papi sendiri yang akan usir kamu. Tandasnya, membuat putri satu-satunya itu membelalak kaget. Belum waktunya kamu tahu istri papi. Ada waktunya buat kamu berubah. Dira. Kini tatapan mata Samir tertuju pada Nathan, menantunya yang sejak tadi cuma jadi penonton. Membuatnya muak, ingin muntah. Kamu Nathan, bimbing istri kamu ini buat tidak kurang ajar sama orang tua. Bentaknya, sorot matanya menikam. Kalau kamu gak bisa ngajarin istri kamu ini, mending gak usah nikah. Papi gak usah nyalahin Nathan. Papi yang salah. Bela Andira tak terima. Papi udah hianati Dira kok. Terserah kamu. Tak ingin melanjutkan perdebatan lagi, Samir memilih pergi meninggalkan mereka, membawa baby Tegar. Tak lama, Nathan mengajak Andira pergi dari rumah itu. Sampai di rumah mereka berbincang-bincang cukup lama, membahas kejadian di rumah tadi. Yang jadi pusat perbincangan adalah sosok bayi mirip sekali dengan Nathan. Aku yakin perempuan itu adalah Cantika. Dan bayi itu. Andira menjeda kalimatnya.
Ia lupa kalau suaminya tidak pernah tahu keadaan Cantika pasca bercerai dari lelaki itu. Bayi itu siapa? Dir. Nathan kelihatan bingung. Sama sekali tidak membayangkan kalau bayi itu darah dagingnya sendiri. Apa mungkin bayi itu milikku? Gumamnya dalam hati. Jika benar, Cantika adalah mertuaku sekarang. Nathan menggeleng, berusaha menyangkal semua yang ada di isi kepalanya. Setelah menghitungnya dan memperkirakan usia bayi itu, Nathan yakin bayi yang bersama dengan mertuanya itu adalah milik Cantika dan benih darinya. Karenanya ia mulai mencari tahu sendiri akan kebenaran itu. Tanpa sepengetahuan Dira, Nathan kembali lagi ke rumah yang ditempati Samir, berharap kali ini dia bertemu langsung dengan mantan istrinya. Memergoki mereka sedang berada di rumah itu. Naasnya, rumah yang kemarin masih ada penghuninya mendadak sepi. Bahkan security di rumah itu tidak terlihat lagi. Membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Samir. Nathan baru ingat kalau hari ini adalah hari pernikahan sesi adik dari sahabatnya Shiva. Mustahil, Cantika tidak diundang di acara mereka, sedangkan ia saja yang mantan karyawannya diundang oleh raka suami Shiva. Gue yakin, Cantika pasti datang ke pesta itu. Gumamnya dalam hati. Tak mau menunggu lagi, ia langsung meluncur ke lokasi pesta di salah satu gedung mewah kota yang sama. Sebelumnya ia berganti pakaian, mengenakan jas dan setelan celana dasar. Sempat menjadi bahan keributan saat Andira menanyakan akan kemana pergi. Ini bukan urusan kamu. Tetaplah di rumah dan gak usah ikut campur, jawabnya, berlalu meninggalkan kekesalan di hati Andira. Tak butuh waktu lama untuk sampai di tempat itu, ia turun dan langsung menemui panitia pesta. Maaf, atas nama Cantika Maheswari sudah datang belum ya? Tanya Nathan kepada mereka. Sebentar, saya cek dulu. Setelah menunggu, ia dapatkan jawaban yang memuaskan. Sudah, Mbak Cantikanya sudah di dalam. Oke, terima kasih. Ribuan orang di dalam gedung itu, sehingga sulit untuk mencari satu persatu orangnya. Nathan menemui mempelainya lebih dulu untuk memberikan bingkisan. Kamu lihat Cantika? Tanyanya pada Shiva, yang langsung menoleh ke arah suaminya. Belum kesini kok, jawab perempuan itu terpaksa berbohong. Ya sudah, Nathan mencari di tempat lain, meninggalkan sepasang suami istri itu. Mas, kok diundang juga sih? Protes Shiva, geleng-geleng kepala. Tapi kok, yang kasihan kalau sampai ketemu Cantika. Setelah berkeliling mencarinya, Nathan tak bisa menahan untuk buang hajat. Ia pergi ke toilet sebentar untuk menuntaskannya. Tak berapa lama, di sebuah ruangan kecil ia mendengar seseorang sedang berbincang. Nalurinya memaksa untuk berhenti, mengintip lewat lubang kecil di bagian pintu. Itu kan Cantika sama Gendis. Nathan membuka pintu ruangan itu dengan paksa, sontak keduanya terperanjat kaget. Ngapain kamu kesini? Hah? Ucap Cantika, tegas, sambil membopong anaknya. Gak usah ngelak lagi kamu. Tik, itu anakku kan? Sambil menunjuk bayi yang ada di gendongannya. Jawab, tik. Bentak Nathan, membuat kuping dan hati Cantika memanas. Emangnya kamu siapa? Berani bentak-bentak aku? Hah? Sahutnya tak kalah kasar. Gak usah ngebacot. Itu anakku kan? Jawab.